Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Saya Khairul Rifai, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Murten Kabupaten Sleman. Salam guru penggerak. Tujuan pembelajaran pada modul 1.3 adalah calon guru penggerak mampu menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan prakarsa perubahannya untuk selanjutnya menyusunnya melalui metode Bagja serta kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif merupakan suatu pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan, serta bertujuan untuk memahami apa hasil yang telah tercapai di masa lalu dan menggunakannya sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Tahapan inquiry apresiatif saya lakukan dengan metode Bagja. Bagja merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, cinta lingkungan, dan berwawasan global sesuai profil belajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan dari visi yang telah saya buat adalah mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang aman, nyaman, dan bermakna. Dari prakarsa perubahan yang telah saya buat, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan inquiry apresiatif dari prakarsa tersebut, kemudian menuangkannya pada tabel Bagja. Langkah Bagja yang pertama, saya awali dengan buat pertanyaan utama. Pada langkah ini, ada beberapa pertanyaan dan tindakan yang saya buat. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah 1. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang aman, nyaman, dan bermakna? Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang saya lakukan agar pembelajaran yang saya terapkan mempunyai kebermaknaan? Tindakan yang saya lakukan adalah pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan pembelajaran yang biasa dialami dan solusi perubahan yang dapat dilakukan. Yang kedua, mencari referensi dan bahan bacaan yang relevan untuk mengetahui bagaimana langkah menyusun asesmen diagnostik. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik awal sebagai upaya dalam rangka untuk mengetahui gaya belajar siswa. Kemudian yang keempat, mencari referensi dari platform Merdeka Mengajar mengenai pendidikan karakter dan pembelajaran yang bermakna. Dan yang kelima, menganalisis permasalahan belajar siswa dan tantangan yang akan dihadapi pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, siapa rekan sejawat yang sudah pernah menerapkan dan mempunyai pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk membantu dan mewujudkan pembelajaran diferensiasi yang aman, nyaman, dan bermakna? 3. Aktivitas apa saja yang dapat saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid? Kemudian yang keempat,
di mana saya mencari sumber informasi mengenai kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang bermakna. Dan yang kelima, apa langkah yang saya lakukan untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Kemudian, tindakan yang saya lakukan pada tahap ambil pelajaran adalah: pertama, mencari profil rekan sejawat yang telah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berdampak pada murid. Kedua, mencari bahan dan referensi mengenai pembelajaran berdiferensiasi baik melalui media buku bacaan maupun media daring. Ketiga, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara maupun angket serta kuesioner untuk mengetahui sikap dan gaya belajar murid saya. Yang keempat, mencari sumber atau informasi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui platform digital PMM. Yang kelima, berdiskusi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah ketiga pada tahapan baca adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat pada tahap ini adalah: pertama, apa yang saya harapkan terhadap murid saya jika terwujud pembelajaran berdiferensiasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Kedua, bagaimana perasaan murid saya pada saat pembelajaran berlangsung? Ketiga, apa yang saya lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan berkelanjutan dan mempunyai kebermaknaan? Kemudian yang keempat, apa yang penting saya lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dengan baik dan sesuai rencana? Dan yang kelima, apa yang saya lakukan jika pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan mempunyai dampak baik pada diri saya dan murid saya? Adapun tindakan pada tahap gali mimpi yang saya buat adalah: yang pertama, membuat daftar harapan dan tindakan yang dilakukan agar murid saya merasa aman, nyaman, dan senang pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, melakukan refleksi bersama peserta didik dan rekan sejawat tentang harapan dan tantangan yang mungkin dihadapi serta bagaimana strategi penyelesaiannya. Yang ketiga, membangun kesepakatan bersama untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Yang keempat, membuat narasi pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai bahan refleksi dan perubahan pembelajaran selanjutnya. Dan yang kelima, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai pengingat dan bahan diskusi berkelanjutan pembelajaran yang saya terapkan. Tahapan baca selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, pertanyaan yang saya buat adalah: yang pertama, apa langkah awal yang bisa saya lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid saya di kelas? Yang kedua, apa yang saya lakukan untuk mengetahui kemampuan awal dan gaya belajar murid saya sebelum proses pembelajaran dimulai? Dan yang ketiga, apa saja langkah terobosan yang dapat saya lakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi? Yang keempat, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan? Yang kelima, apa saja tindakan dan perbuatan yang harus saya lakukan untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan?
Dan yang keenam, bagaimana langkah yang saya lakukan agar murid saya merasa aman, nyaman, dan merasa dihargai? Rencana atau tindakan yang saya lakukan pada tahap jabarkan rencana adalah: yang pertama, mencari referensi dari rekan sejawat yang telah berhasil menerapkan pembelajaran diferensiasi dan membuat daftar contoh praktik baik dari PMM. Yang kedua, melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar murid. Dan yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang keempat, membuat indikator ketercapaian hasil pembelajaran. Yang kelima, mengatur dan mengkondisikan situasi belajar di kelas agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang keenam, menanamkan budaya disiplin dan saling menghargai antar sesama murid di kelas. Tahapan terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Pada tahap ini, pertanyaan yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Dan yang ketiga, siapa yang akan saya jadikan teman diskusi mengenai apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Yang keempat, siapa yang akan saya mintai saran serta pendapat jika saya mengalami permasalahan atau kesulitan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang kelima, siapa yang membantu saya untuk memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan? Pada tahap atur eksekusi, tindakan yang saya lakukan adalah: yang pertama, menyusun dan menentukan siapa saja rekan sejawat yang akan saya mintai bantuan selama proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang berkompeten dan telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, membuat daftar siapa saja dan kapan saja rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi atau memantau kelas saya. Yang keempat, melakukan asesmen baik di awal, tengah, maupun akhir pembelajaran sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran yang dilakukan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan menyusun tindak lanjut dari evaluasi dan refleksi yang telah dilakukan. Demikian tadi pemaparan saya mengenai prakarsa perubahan yang telah saya buat sesuai dengan pendekatan paradigma inquiry apresiatif. Berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya buat ini, semoga bisa menjadi bekal bagi saya khususnya untuk melakukan perubahan dari diri saya sendiri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.